warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Santai Obrolan Ringan Inspirasi Mendalam. Bersama saya Nur Fadila Laupa yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Halo Kak Fikri. Halo Dil. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin Kak sebelum kita masuk di obrolan kita, mungkin bisa Ki untuk perkenalkan diri kita kepada pemirsa. Boleh. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya saya mau terima kasih terlebih dahulu sudah diundang pada podcast malam hari ini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alif Utama. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Manajemen Keuangan Syariah YAIN Parepare. Saya aktif dalam berorganisasi, produktif dalam mengikuti lomba, dan kemarin alhamdulillah baru saja terpilih sebagai awardee beasiswa Eramet tahun 2024. Dia. Wah, selamat ya Kak atas kabar baiknya terpilih sebagai awardee beasiswa Eramet. Nah, Kak pertanyaan saya itu apa sih itu beasiswa Eramet? Mungkin kepada pemirsa juga ada yang belum mengetahui apa itu. Oke, jadi gini Dil, kalau kita bicara tentang apa sih beasiswa Eramet ini, nah teman-teman harus tahu dulu apa itu Eramet. Nah, Eramet itu adalah perusahaan tambang internasional yang mana itu anak perusahaannya ada di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, tepatnya di Maluku Utara, Dil. Nah, jadi beasiswa ini Eramet bekerja sama dengan Yayasan Kitong Bisa untuk sebagai tanggung jawab sosialnya, CSR-nya, memilih putra-putri terbaik mahasiswa se-Indonesia Timur untuk menjadi penerimanya, Dil. Nah, alhamdulillahnya saya terpilih sebagai salah satu penerimanya. Nah, Kak, boleh nggak sih diceritain kepada pemirsa bagaimana proses tak sehingga bisa kita terpilih sebagai awardee beasiswa Eramet ini? Boleh, Dil. Oke, kalau bicara tentang bagaimana sih awal mulanya saya bisa terpilih sebagai penerima, semenjak semester 1 sebenarnya, Dil, saya sudah sering ikut beasiswa-beasiswa yang ada di IAIN. Sayangnya, beasiswa yang bermitra dengan IAIN itu rata-rata diprioritaskan untuk teman-teman yang prasejahtera, sehingga secara administrasi membutuhkan SKTM. Nah, jadi saya sering aktif di Instagram melihat info-info beasiswa. Kemarin itu ada yang sampai di tahap psikotes, kemudian ada yang sampai di tahap akhir, ada juga yang gugur di tahap wawancara. Nah, untung pada akhirnya, alhamdulillah atas takdir Allah, itu di akhir saya ketemu dengan informasi beasiswa Eramet ini. Saya coba daftar dan ada 4 tahap seleksinya. Di akhir pengumuman, alhamdulillah nama saya tercatat di situ. Nah, kemudian sembari saya ketika menunggu beasiswa-beasiswa tersebut, itu juga saya sering aktif dalam mengumpulkan portofolio sertifikat prestasi. Lebih tepatnya itu di desain grafis, Deal. Jadi ada beberapa lomba poster yang saya ikuti dan itu alhamdulillah rata-rata juara, dan itulah yang saya kumpulkan, saya jadikan dokumen penunjang di beasiswa Eramet. Tadi kan kita singgung itu tentang lomba desain grafis tak. Nah, di mana Ki untuk mendapatkan informasi lomba-lomba desain grafis apalagi di tingkat-tingkat nasional ataupun tingkat internasional mungkin? Iya. Jadi kalau misalkan informasi tentang lomba-lomba yang saya ikuti selama proses pencarian beasiswa juga itu tadi, kebetulan saya seringnya cari itu di Instagram. Jadi di Instagram itu ada banyak akun-akun yang memang khusus menyediakan informasi-informasi tentang lomba. Jadi selain lomba juga ada beasiswa. Jadi sambil menunggu informasi beasiswa yang mau keluar, saya juga cari informasi-informasi lomba desain di Instagram. Seperti itu, Din. Kalau untuk yang pemula Kak, gimana sih untuk bisa terjun ke desain grafis? Bagaimana untuk tips-tipsnya? Oh, oke, deal. Jadi kalau misalkan berbicara tentang bagaimana sih tips untuk teman-teman yang mau juga ikut dalam lomba-lomba desain, teman-teman perlu tahu bahwa ini bukan tentang kita bisa atau tidak bisa, tapi kita mau atau tidak mau. Selama kita mau itu kita pasti bisa. Kebetulan teman-teman, saya juga dulu awalnya orang yang tidak tahu apa-apa tentang desain. Tapi karena saya mencoba, itu syukurnya ada saja jalannya teman-teman ketika saya mengikuti lomba. Awalnya itu saya ikut di tingkat kampus, dalam kampus IAIN, sefakultas. Kebetulan saya mau berterima kasih kepada salah satu jurinya kemarin itu Kak Onet, itu salah satu desainer grafis di Parepare. Nah, dia kemarin jadi juri, terus dia sampaikan bahwa kalau ikut lomba jangan sampai
cukup di fakultas saja, coba di tingkat nasional. Nah, jadi ketika saya terdengarkan dari saran Kak Onet, itu saya langsung coba. Jadi kalau teman-teman mau mulai dalam lomba-lomba desain grafis, teman-teman harus mulai sedari awal, mulai saja dulu. Apapun aplikasi yang teman-teman gunakan, boleh Canva, boleh Pixel Lab kalau yang pakai HP. Tidak harus kita langsung pakai Photoshop atau Adobe Illustrator, seperti itu dia. Pernah nggak sih Kak ngerasain yang dibilang ngestak ataupun hambatan tak selama terjun ke desain grafis? Kalau pertanyaannya ngestak sama hambatan-hambatan selama ngedesain, awal desain itu tentunya pasti ada deal. Banyak banget. Terutama di bagian amunisi atau alat tempur yang digunakan. Kebetulan itu HP yang saya gunakan atau laptop yang saya gunakan itu spesifikasinya di bawah rata-rata. Sehingga kadang kalau kita ngedesain itu not responding, terus nge-lag. Jadi itu kesusahannya. Namun itu saya tidak jadikan sebagai penghalang dalam berkarya. Saya tetap usahakan, bahkan saya seringkali pinjam sama teman-teman laptopnya. Untuk walaupun yang saya gunakan itu hanya aplikasi Canva, tapi alhamdulillahnya seringkali ada beberapa juara yang saya dapatkan. Sedangkan lawan-lawan dari saya ketika ikut lomba itu rata-rata menggunakan Photoshop, Adobe Illustrator dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu deh. Saat mendalami bidang desain grafis Kak, apakah ada role model yang menjadi acuan Tak hingga di titik saat ini? Oke, Dil, kalau berbicara tentang role model, itu saya punya YouTuber dulu yang namanya Kak Agung Hapsah. Jadi Agung Hapsah itu pernah berpesan bahwa sebenarnya apapun alat yang kita gunakan itu tergantung dengan tangan-tangan yang menggunakannya. Jadi dari situ saya termotivasi bahwa walaupun dengan alat seadanya kita tetap bisa berkarya. Selain itu juga ada temannya Chandra Liao yang biasanya seringkali memotivasi para penontonnya bahwa kalau memang berkarya itu konsisten saja, coba saja dulu, coba saja dulu, coba saja dulu. Nanti bakal ada improvisasi yang lahir dari apa yang kita coba. Itu sih role model saya. Nah, teman-teman, seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa kita bisa berkarya selama kita mau. Benar ya Kak Fikri? Benar-benar di. Walaupun dengan alat seadanya dan selama ada niat kita bisa mengukir prestasi. Nah, terakhir Kak Fikri, mungkin ada motivasi atau pesan kepada pemirsa yang ingin terjun ke bidang desain grafis. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang mau belajar, lagi dan lagi saya mau bilang sesuai sama dengan jawaban-jawaban saya sebelum-sebelumnya, yaitu teman-teman mulai saja dulu. Apapun alat yang teman-teman gunakan sekarang, apapun keterbatasannya teman-teman sekarang, semua itu bisa dilalui asal teman-teman mau mulai saja dulu. Jadi apapun hambatannya itu semua bisa ada pasti jalannya, ada solusinya ketika teman-teman ingin memulai sesuatu. Dan teman-teman jangan lupa juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu tadi obrolan santai kita bersama Kak Fikri, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang menonton, dan ucapan terima kasih kepada Kak Fikri yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.